Di sini tujuan dari pembelajarannya ya ini mampu merencanakan pengelolaan tindakan RW pada kegawatan pada pasien trauma, kemudian mampu merencanakan pengelolaan tindakan breathing, circulation, dan defibrilasi. Jadi kalau kita lihat dari tujuan pembelajarannya ini, jadi kurang lebih memang kita akan banyak membahas atau membicarakan seputar tentang life support berarti kan. Kalau kita berbicara tentang airway breathing, circulation dengan defibrillation dan drug terapi pada pasien-pasien dengan trauma. Dalam hal ini spesifik pada pasien trauma. Jadi nanti kedepannya ini kita membahas ya di seputar itu airway breathing sirkulasi dengan ya mungkin treatment shock sedikit sehubungan dengan trauma. Jadi ya sebenarnya bahasan ini mungkin teman-teman sudah bosan kali ya, karena udah pada paham semua, bahkan mungkin sudah banyak yang sudah menjadi instruktur dari tentang manajemen di life support itu sendiri. Tapi tidak apa-apa, jadi kita lebih banyak diskusi, lebih ke mungkin saling mengingatkan, saling menyamakan persepsi pada akhirnya, mungkin seperti itu. Jadi kalau ada memang menurut teman-teman tidak tepat atau apa segala macam, tidak apa-apa, kita berbagi. Tidak berarti pada posisi yang sekarang ini saya lebih tahu daripada teman-teman, tidak begitu aturan. Kita mulai. Kalau kita lihat dari scope, dari definisi dari life support itu sebenarnya dalam baik ini kita tidak berbicara ini settingnya di hospital maupun out of hospital setting. Secara umum sebenarnya pendekatannya sama, bahwa definisinya adalah setiap upaya yang dilakukan oleh first responder, jadi orang yang mendapatkan kondisi kegawat daruratan itu sendiri, terhadap orang yang mengalami henti vital, henti fungsi vital. Dalam hal ini berarti henti jantung, distres nafas, dan atau adanya gangguan jalan nafas. Pada beberapa konteks di situ adalah artinya melibatkan fungsi vital, itu melibatkan fungsi dari cerebral, tetapi bukan salah, maksudnya ya memang seperti itu, bahwa fungsi vital sebenarnya ada 3 komponen, yakni jantung, paru, dan otak. Cuman ada beberapa juga yang menyederhanakan menjadi CPR, cerebral dia cuma menekankan terkait tentang circulation dengan pernafasannya, resusitasi resusitasi terkait dengan jantung dengan paru, karena pada perjalanannya memang pendekatannya akan lebih menekankan kepada kaidah-kaidah di seputar hemodinamik dengan pernafasan, sehingga dalam prakteknya dia lebih ke CPR dibandingkan CPCR, yang pada gilirannya sebenarnya juga melakukan resusitasi terhadap otak. Kemudian yang mana sih kaidah berikutnya, yang mana nih orang-orang yang mendapatkan yang menjadi kandidat untuk mendapatkan pertolongan life support. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bawah. Jadi harus kaidahnya yang tadi adalah mengalami henti fungsi vital, dalam hal ini jantung dan paru, yang tentu saja sifatnya life threatening. Di sini kita lihat bahwa framework yang dikembangkan dari definisi di sini harus mencakup 2 hal. Yang pertama, ya ini safe approach, nanti kita lihat di bawah safe approach itu apa, dan kemudian the chain of survival, di mana adalah dengan kita melakukan pertolongan itu adalah tidak memberikan dampak yang lebih buruk kepada orang yang akan kita selamatkan, itu satu. Yang kedua, menghasilkan output yang lebih baik ketika kita melakukan sesuatu. Jadi kaidah sederhananya adalah seperti itu. Framework artinya pendekatan yang dilakukan adalah seperti ini, kemudian hasil yang diharapkan adalah seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau kita berbicara life support, teman-teman tidak boleh cuma berbicara tentang apa itu CPR,
tetapi CPR itu merupakan komponen dari framework yang akan kita lakukan. Di situ kadang-kadang kita salah kaprah. Di sini kita bisa lihat bahwa pasien-pasien yang mengalami kegawat daruratan, kalau kita hubungkan dengan gambaran apa sih namanya, EKG, gambaran EKG pada pasien-pasien atau gambaran irama jantung pada pasien-pasien yang mengalami kegawat daruratan. Di sini kita bisa lihat bahwa angka mortalitas dengan morbiditasnya masih sangat tinggi, baik di intrahospital maupun di out of hospital setting. Meskipun ini data ini ditunjukkan sama apa sih namanya, institusi yang telah melakukan atau menerapkan pendekatan yang seperti kita kemukakan di atas. Bahkan setelah dilakukan dengan pendekatan seperti itu, angkanya juga tidak bagus-bagus amat. Bahwa pasien-pasien yang didahului dengan VIVT itu cuma 36% yang survive dari 100%, dan kemudian terkait dengan defisit neurologisnya pun yang betul-betul survive dengan tanpa komorbid itu cuma sekitar 17%. Apalagi dengan asistol dan PA sangat jauh rendah output yang baiknya, ceritanya seperti itu. Tapi itu menjadi PR buat kita semua, bagaimana caranya supaya output ini ke depannya akan menjadi jauh lebih baik. Makanya guideline itu setiap 4-5 tahun sekali itu pasti ada perbaikan-perbaikan. Ini safe approach. Bahwa dalam pendekatan framework kita melakukan life support, kita harus melakukan pendekatannya dengan cara seperti ini dulu, bahwa kita harus melakukan emergency medical services activation, kemudian melakukan pendekatan terhadap pasien atau korban itu dengan hati-hati, pastikan bahwa situasinya itu aman baik terhadap pasien maupun terhadap kita sendiri, baru kemudian kita melakukan evaluasi terkait airway, breathing, dan circulation. Jadi kalau teman-teman menemukan kondisi, ini sebenarnya beberapa komponen dari initial assessment. Jadi kalau teman-teman ingin menolong korban trauma atau apapun itu, baik di rumah sakit kah atau di apa namanya, di jalan atau hospital setting, initial assessment itu menjadi penting karena keselamatan penolong jauh lebih penting dibandingkan keselamatan korban. Itu yang pertama mesti teman-teman ingat semua. Yang kedua, ingat masalah yang tujuan yang ingin kita capai, bahwa tindakan yang kita lakukan itu tidak untuk membuat pasien jatuh dalam kondisi yang lebih buruk. Jadi memang harus approach with care dengan free from danger, itu menjadi hal-hal yang perlu ditekankan. Kemudian kenapa sih harus shout for help? Kita lihat dari definisi di awal bahwa yang dilakukan sekarang ini adalah first responder, artinya orang yang menemukan pertama kali. Kita bisa pastikan bahwa orang yang menemukan pertama kali korban adalah orang yang tidak memiliki tools yang lengkap untuk melakukan resusitasi. Pastikan seperti itu. Entah itu di jalan, entah itu di rumah sakit, pada saat kita melakukan dokter umum nih misalnya, atau siapapun itu yang melakukan triase, itu dipastikan bahwa mungkin dia tidak memiliki tools yang lengkap untuk melakukan resusitasi. Misalnya alat intubasi atau oksigen atau obat-obat emergensi apa segala macam, dipastikan bahwa orang tersebut tidak memiliki tools yang lengkap seperti itu untuk melakukan resusitasi. Makanya ditekankan melakukan shout for help. Dalam hal ini misalnya kalau kita di hospital setting, aktivasi code blue misalnya. Kalau di out of hospital setting ya kita IMS lah, aktivasi emergency medical services yang ada di daerah itu, dengan tujuan bahwa tim yang datang atau kelompok yang datang atau bantuan yang datang selanjutnya itu membawa tools yang lebih lengkap untuk melakukan resusitasi dengan lebih paripurna. Harapannya seperti itu. Ini chain of survival. Kita lihat di sini bahwa CPR itu cuma merupakan salah satu komponen dari
6 komponen yang lain, 6 komponen yang lain. Jadi kalau kita berbicara bahwa life support itu adalah upaya untuk mengembalikan fungsi vital yang mengalami henti fungsi, kita akan berbicara 6 komponen, tidak cuma berbicara tentang 3 komponen. Jadi upaya yang dimaksudkan dari definisi tersebut adalah ke-6 komponen tersebut. Bahwa bagaimana sih upaya kita dalam mengenali, bagaimana upaya kita dalam mengaktifasi medical services-nya kita untuk melakukan resusitasi yang lebih lengkap, atau lebih baik, atau lebih paripurna. Kemudian bagaimana sih caranya kita melakukan CPR dengan baik, atau biasa disebut diistilahkan di AHA itu high quality CPR itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita mengakses defibrilasi atau baik secara manual ataupun secara AED yang ada di situ. Kemudian bagaimana selanjutnya pasien tersebut menjalani proses stabilisasi ataupun perlu melakukan resusitasi di dalam proses medical transport ataupun dalam proses fase inisiasi melakukan resusitasi yang lebih lengkap, dan kemudian dilanjutkan dengan hospital care ataupun post resuscitation care di fasilitas yang lebih baik. Di sini kita lihat survival can approach 50% dengan mengimplementasikan hal tersebut di atas. Jadi memang tidak terlalu baik juga. Walaupun kita melakukan ke-6 komponen tersebut dengan baik, dapat mencapai 50%. Berarti memang kita melakukan dengan baik seperti itu, hasilnya tidak terlalu memuaskan lah, dalam artian kalau kita mengharapkan keberhasilan lebih dari 50% ternyata tidak tercapai. Apalah lagi kalau seandainya teman-teman tidak melakukan ke-6 atau hanya mengambil poin-poin salah satu atau berapa, tidak secara keseluruhan, kemungkinan angka survivalnya akan jauh lebih buruk. Di sini kita lihat kata-katanya adalah survival can approach 50% in an effective way, berarti sudah dilakukan efektif nih, tapi ternyata approach hasilnya cuma ya bisa mencapai 50% tapi tidak lebih dari 50%. Artinya memang minimal, jadi akhirnya dia menjadi standar minimal, bahwa upaya yang dilakukan standar minimalnya adalah melakukan ke-6-6-nya dengan efektif supaya outcome-nya itu bisa mencapai 50%. Bahasanya akhirnya menjadi seperti itu. Dan pada perkembangannya mungkin akan ada perbaikan-perbaikan di komponen-komponen yang lain, supaya, atau komponen-komponen ini juga mungkin dikembangkan lagi selanjutnya supaya hasilnya akan jauh lebih baik. Di sini kita lihat kaidah terkait tentang lay rescuer itu nolongnya gimana sih? Bahwa di luar sana itu sudah mengkategorikan bahwa ada orang-orang yang tidak terlatih, ada orang-orang yang terlatih walaupun awam, orang awam yang tidak terlatih, orang awam yang sudah mendapatkan pelatihan, ataupun tenaga medis. Intinya sebenarnya di sini yang saya mau kasih lihat bahwa emergency medical services yang ada di luar sana itu memang sudah sangat terlatih untuk melakukan telekomunikasi, maksudnya komunikasi jarak jauh antara provider dengan emergency medical services. Jadi oleh rescuer bahkan yang tidak terlatih sekalipun bisa melakukan kegiatan ini, kegiatan resusitasi ini, kegiatan life support ini tanpa meninggalkan pasien. Jadi seolah-olah misalnya nih, kalau di sini kita lihat gambarannya, ada orang awam ketemu sama pasien nggak sadar, kemudian dia nelpon 911 misalnya. Misalnya MS-nya dia sana 911 misalnya. Berarti 911 akan menginstruksikan apa-apa yang mesti dilakukan tanpa orang ini meninggalkan pasien tersebut sampai bantuannya datang, bantuan yang lebih baik itu datang. Jadi nggak dimatiin teleponnya tetap dinyalain. Nanti terjadi komunikasi pasiennya dalam kondisi seperti apa, kemudian rescuer-nya harus melakukan apa. Jadi kita bisa lihat bahwa EMS di sana sudah sampai sejauh itu terkait tentang bagaimana melakukan life support. Ya itulah artinya gambaran dari sini kita bisa lihat bahwa kita bicara efektif nih, mereka sudah melakukan
Ya begitulah bahasa, bahwa kita jauh dari kondisi seperti itu sebenarnya. Ya bahasanya gitu, kita jadi apa ya namanya, jadi orang yang mungkin karena kita tahu dengan kondisi seperti ini, berarti mungkin kedepannya teman-teman di daerah apa segala macam mungkin bisa mengendorse untuk menciptakan situasi di mana emergency medical services-nya itu menjadi ya jadi baiklah, bahasanya seperti itu ya. Oke, poin yang pertama, bagaimana sih kita mengidentifikasi pasien yang mengalami masalah atau bagaimana sih kita mengidentifikasi pasien-pasien yang membutuhkan life support, di mana pendekatan mengecek kesadaran kita menggunakan pendekatan alert verbal band dan alert responsif. Ya, dengan VPU itu dengan bahasa bahwa dialah yang paling cepat dalam menilai kondisi kesadarannya pasien, asesmen kesadarannya pasien baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dengan cepat. Dikatakan unresponsif ketika ya artinya unresponsif adalah kondisi yang dianggap tidak sadar, di mana ketika kita mendapatkan kondisi unresponsif, nah disinilah waktunya kita mengaktifasi emergency medical services atau kalau seandainya memang di area-area tertentu ada memang defibrillator, minta tolong diambilin, misalnya bahasa seperti itu. Dan kemudian asesmen untuk kita memulai menginisiasi atau memutuskan ini pasien harus mendapatkan bantuan hidup dasar atau tidak, rentang kita tidak terlalu banyak, bahwa kita cuma punya waktu sekitar 10 detik dalam mengakses pasien tersebut masuk kategori membutuhkan atau tidak, atau apakah kita sudah harus menginisiasi life supportnya atau tidak, itu dalam waktu 10 detik, di mana kaidah yang kita lihat kaidah yang kita lihat cukup dari pola nafasnya, ini pasien bernafas atau tidak, ini pasien pola nafasnya normal atau tidak, kemudian ini ada denyut arteri karotisnya atau tidak, di mana pada orang-orang awam baik yang terlatih ataupun yang tidak terlatih memang tidak ditekankan untuk melakukan pemeriksaan pulsasi, di mana itu mungkin atau kemungkinan besar bisa melakukan penundaan terkait inisiasi dari bantuan hidup dasar yang dilakukan. Jadi kalau seandainya teman-teman ketemu sama atau melakukan pelatihan nih untuk orang-orang awam apa segala macam, tidak perlu untuk menekankan kepada mereka untuk meraba pulsasi arteri karotis. Cukup melihat pasien tersebut dipastikan tidak sadar yang pertama, dan kemudian lihat pola nafasnya. Menurut mereka bahwa itu pola nafas yang tidak normal atau bahkan tidak bernafas, mereka sudah diarahkan untuk melakukan atau menginisiasi melakukan resusitasi. Nah, di sini terkait penilaian sumbatan jalan nafas. Substansi sebenarnya dari pemeriksaan sumbatan jalan nafas dalam melakukan akses di RW ini adalah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya sumbatan. Kalau kita berbicara RW, problemnya satu, yakni ada atau tidak sumbatan. Itu aja. Kalau kita bicara RW, kita bicara saluran nafas, problemnya ada atau tidak sumbatan nafas di situ. Di mana gejala atau sign yang mudah sekali kita lihat di situ adalah ketika kita mendengar adanya bunyi nafas tambahan. Ketika kita menemukan bunyi nafas tambahan pada pasien, dipastikan bahwa ada sumbatan parsial pada jalan nafasnya. Di sini sekarang asesmennya kita mau lihat nih, nanti sumbatannya itu ada di posisi mana, di atas kah, di bawah kah, yang bisa menentukan tindakan yang kita lakukan itu bisa dilakukan secara manual atau perlu melakukan tindakan yang lebih invasif, di mana cenderung
Kalau sumbatan jalan nafasnya masih ada di segmen atas respiratory tract, masih bisa tuh dilakukan evakuasinya secara manual. Tetapi kalau misalnya areanya jauh lebih di dalam sumbatan jalan nafasnya, kemungkinan memang kita harus melakukan intervensinya lebih invasif, karena kemungkinan tidak memungkinkan untuk di manual. Satu lagi yang ditekankan, ketika kita melakukan asesmen selama 10 detik, kalau kita tenaga medis, kita diharuskan melakukan pemeriksaan airway breathing dan circulation itu secara simultan. Berarti posisi lung lisan fill disertai dengan perabaan karotis itu dilakukan secara simultan. Nah, ini tadi yang kita bahas, bahwa gejala-gejala yang bisa kita temukan pada lung lisan fill ini adalah pola-pola seperti ini. Teman-teman, sebelum kita ke situ, kita pastikan dulu bahwa ada sih sebenarnya cara yang kita bisa gunakan, pendekatan yang kita bisa gunakan terkait dengan asesmen bunyi nafas tambahan. Ketika kita menemukan bunyi nafas tambahannya itu dominan di inspirator, kemungkinan sumbatannya masih ada di upper airway tract. Tetapi kalau kita menemukan bunyi nafas tambahannya itu dominan di fase ekspirasi, kemungkinan kita tidak bisa melakukan tindakannya secara manual karena kemungkinan besar ada di bawah sumbatannya. Kita ambil contoh sederhana aja, kalau misalnya pasien-pasien dengan wheezy, di mana terjadi bronchospasm, itu bunyinya di ekspirator. Tapi kalau kita lihat pasien-pasien yang stridor, pasien-pasien yang crowing, misalnya pada laryngospasm, itu biasanya posisi bunyi nafas tambahannya itu ada di fase inspirasi. Saya tidak bilang ini adalah aturan mutlak, tetapi kecenderungan pendekatan ini bisa kita pakai. Ya cenderung, ya bahasanya cenderung, bukan absolut. Jadi nanti kalau teman-teman bisa lihat, nanti kalau teman-teman bikin airway management pada pasien-pasien operasi, misalnya ketemu dikit-dikit pasien itu mengalami laryngospasm, teman-teman bisa lihat tuh ketika kali teman-teman melakukan ventilasi positif, bunyi nafas tambahannya itu dominan terjadi pada saat teman-teman mendorong udara masuk ke dalam dan terjadi bunyi. Nah, itu laryngospasm. Bedakan sama kalau dia ternyata bunyinya itu keluarnya pada saat di ekspirasi, terjadi bunyi, kemungkinan terjadi di segmen bawah. Dan pendekatannya beda. Kalau laryngospasm itu pastikan airway-nya clear, kemudian berikan ventilasi tekanan positif. Kalau memang seandainya bronchospasm, kita perlu melakukan pendekatan medikamentos. Ini cara sederhana memeriksa denyut karotis yang sekali lagi bukan untuk diberikan atau diajarkan kepada orang-orang awam. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini sebenarnya. Lebih ke medical approach sebenarnya. Jadi kalau kita tenaga medis diasumsikan untuk terkait medical approach seperti ini adalah sudah diedukasi melakukan hal itu. Itu juga kadang-kadang masih banyak yang bingung tuh kalau kita tanya kelas. Ya, artinya ya yang preklinik ya, biasanya masih banyak yang bingung. Jadi apa sih namanya? Kalau teman-teman pengen ngajarin ini, mungkin nanti pembahasan pengajarannya kepada orang-orang yang memang tenaga medis, misalnya pelatihan perawat kah, pelatihan teman-teman yang di preklinik seperti itu. Kalau orang awam tidak perlu teman-teman ajar bagaimana cara memeriksa denyut karotis. Jadi di midline 2-3 jari, kemudian bergeser ke arah samping, artinya 2-3 jari di samping dari midline trakea, dan kemudian pastikan perabaan denyutannya itu kurang dari 10 detik. Nah, ini tadi yang saya mau singgung. CPR itu kandidatnya orang-orang yang seperti apa? Bahwa yang pertama ya itu tadi yang bermasalah adalah vital organ dipastikan. Yang kemudian
pastikan bahwa henti organ vital itu terjadi secara akut atau secara tiba-tiba dengan potensi untuk terjadinya reversibility. Artinya dia potensi untuk ROSC-nya baiklah seperti itu. Ditambah kalau kita melakukan tindakan ini dan kemudian ekspektasinya terjadi ROSC, ini lebih bermanfaat terkait dengan kualitas hidup pasien itu atau tidak. Kenapa saya kasih warna berbeda? Lebih ke bahasanya begini, karena pendekatan ini mungkin berbeda ya dari kulturnya orang-orang. Kalau kita di Indonesia kulturnya mungkin tidak bisa secara sepihak menyatakan bahwa manfaat itu lebih baik atau tidak terkait dengan branded misalnya. Branded masih punya potensi kita ketika di cardiac arrest masih punya potensi untuk terjadinya ROSC dengan catatan secara otomatis orang yang DNAR secara langsung. Kalau kita mungkin tidak seperti itu, kita harus bangun kesepakatan dulu dan dinyatakan di dalam suatu consenting, lembar consenting yang disetujui antara pihak medis dan pihak pasien, bahwa ketika henti jantung pasien tersebut tidak dilakukan life support, baru kita tulis DNR. Kalau tidak seperti itu, di kulturnya kita tidak boleh kayak kita masih tidak diperkenankan untuk menetapkan secara sepihak tanpa harus komunikasi dengan bahkan kita harus bikin kesepakatan dengan keluarga dari pihak pasien. Jadi bahwa menyediakan manfaat atau tidak terkait sama pasien tersebut memang harus dikomunikasikan sama keluarganya. Bedanya sih di situ. Cuman yang ditekankan di situ bahwa sebenarnya secara medis kalau kita melihat bahwa resusitasi yang kita lakukan tersebut ketika pasiennya itu dengan ekspektasi pasiennya itu ROSC, tetapi kualitas hidupnya tidak menjadi lebih baik, berarti kita sudah tidak mengikuti kaidah yang pertama tadi, bahwa mengharapkan bahwa tindakan life support yang kita lakukan itu adalah untuk membuat pasiennya itu better outcome, artinya outcome-nya menjadi lebih baik. Tapi kalau ke outcome-nya secara quality of life juga tidak terlalu baik atau sama-sama aja, sama-sama buruknya, jadi kita tidak masuk di dalam ranah life support sebenarnya. Nah ini juga yang sering menjadi sebenarnya sudah enggak sih, dulu waktu pertama di 2016 keluar tentang CAB itu ada bahasa yang ya itulah bahasanya adalah kontroversi antara CAB dengan ABC. Sebenarnya tidak ada masalah di antara ABC maupun CAB sebenarnya. Kalau teman-teman buka di IRC yang lebih pendekatannya kepada pasien-pasien trauma misalnya atau pasien-pasien tenggelam misalnya seperti itu, mereka tetap menekankan tentang pemberian breathing rescue sebelum melakukan pijat jantung dengan asumsi bahwa pasien tersebut sudah mengalami depresi atau kehilangan oksigen yang besar atau total oksigen sudah berkurang di darah sehingga perlu diberikan breathing rescue sebelum melakukan pijat jantung, artinya hypoxemic origin cardiac arrest. Kalau di AHA memang tidak perlu dari konsep bahwa pasien-pasien tersebut didahului dengan gangguan irama jantung misalnya. Jadi SCD misalnya, SCD gara-gara oksigen demand kardiaknya meningkat, sementara kapasitas untuk melakukan kompensasinya tidak berhasil sehingga terjadi cardiac arrest. Makanya biasa cenderung didahului dengan gangguan irama dulu, VTK, VFK, apa segala macam. Makanya disarankan untuk atau ditekankan untuk melakukan pendekatan sirkulasi.
Sekarang jadi pertanyaan berikutnya, jadi kalau hypoxemic origin harus dikasih breathing rescue yang tadi kan kayak pertama. Keduanya adalah teman-teman mau melakukan breathing rescue terhadap korban itu dulu. Kalau ternyata teman-teman tidak melakukan breathing rescue terhadap pasien, lakukan compression only walaupun teman-teman tahu bahwa pasien ini hypoxemic origin. Cardiac arrest-nya gara-gara pasiennya kehabisan oksigen. Takutnya kalau teman-teman berpikir bahwa kalau hypoxemic origin tidak dilakukan breathing rescue tidak ada gunanya, nah itu pendekatan yang salah. Jadi itu aja sih sebenarnya alasannya. Ketika kita menemukan hypoxemic origin, kayak pertama ketika kita menemukan hypoxemic origin, teman-teman bisa melakukan breathing rescue, lakukanlah breathing rescue dulu. Tetapi ketika teman-teman tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk melakukan breathing rescue, do compression only. Itu aja. Nah ini yang kita lihat di Morgan nih, bahwa ada 4 aspek utama kalau kita melakukan manajemen airway kepada pasien-pasien yang mengalami trauma. Pertama sama seperti awal yang tadi, pastikan ini pasien butuh basic life support atau tidak. Kemudian curiga pasien tersebut mengalami cervical injury kecuali dibuktikan tidak seperti itu, bahasanya begitu. Yang mana sih kayak pasien-pasien yang dicurigai mengalami cervical spine injury, saya kira teman-teman sudah paham. Yang pertama ada kalau pasiennya sadar, pasien mengeluhkan nyeri hebat pada daerah kepala dan leher, kemudian pasien tidak sadar itu tetap diasumsikan sebagai orang-orang dengan cervical spine injury, atau pasien dengan cedera di atas klavikula misalnya, atau pasien yang sudah jelas kita lihat bahwa ada defisit neurologis, kemungkinan atau perlakukan pasien tersebut dengan kecurigaan cervical spine injury sampai terbukti bahwa tidak terjadi cervical spine injury. Yang ketiga, nilai pasiennya apakah berpotensi untuk kesulitan dilakukan tindakan airway secara invasif. Yang keempat, pertimbangkan potensi bahwa pasien-pasien yang datang di kita dengan trauma itu ketika kita mau melakukan airway management, dia dengan lambung penuh dengan potensial terjadinya aspirasi dari gastric content. Dengan pendekatan 4 aspek ini, akhirnya teman-teman bisa melakukan tindakan dengan approach supaya mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Misalnya pada saat melakukan intubasi pada pasien-pasien tidak sadar dengan hemodinamik yang tidak stabil, misalnya dilakukan dengan metode RSI dengan head down position misalnya. Tapi kalau seandainya memang stabil, bisa dengan head up position, dilakukan suction aktif dulu apa segala macam. Kemudian misalnya contoh nih, orang dengan spinal cord injury, berarti potensi untuk melakukan terjadinya tracheal intubation itu menjadi lebih sulit. Kenapa? Pasien tersebut dipasangkan nekolar misalnya. Jadi pendekatannya seperti apa? Kalau memang memungkinkan, di beberapa literatur dinyatakan bahwa persiapkan alternatif airway management, ya videolaringoskopi kah, atau fiber optic laringoskopi kah, atau gunakan supraglottic airway kah, atau gunakan tracheo esophageal tube misalnya. Tapi itu kan relatif kita nggak punya tuh di beberapa tempat lah. Secara umum kita nggak punya semua. Jadi di mana dong kalau begitu? Di situ juga kita bisa lihat tekniknya adalah ketika kita melakukan breathing therapy, artinya intervensi breathing, nekolarnya masih dipasang. Pasang dulu nekolarnya sampai di poin ketika kita mau melakukan laringoskopi direct, baru permukaan depannya nekolarnya itu dibuka.
ketika kita masih melakukan assist breathing, neck collarnya jangan dibuka. Di situ teman-teman bisa buka. Nanti coba buka literatur terkait tentang airway management pada pasien cervical injury. Di situ kita bisa temukan bahwa salah satu manuver yang berpotensi untuk mengganggu atau merubah posisi dari atlanto-occipital ataupun atlanto-axial joint itu adalah ketika melakukan bagging, melakukan ventilasi tekanan positif. Yang kedua, yang paling besar adalah ketika mengangkat mandibula pada saat laryngoscopy. Tapi kan etis gimana? Kalau kita mau melakukan laryngoscopy harus diangkat. Setelah dibuka neck collar depannya, berarti ada teman atau ada orang yang mengassist supaya kepala pasien dengan leher pasien itu tetap berada pada posisi inline ketika kita melakukan laryngoscopy intubasi secara manual. Jadi ada yang pegang dari bawah. Kalau teman-teman buka Morgan begitu tuh bahasanya, untuk meminimalisir terjadinya manipulasi dari cervical spine. Ini triple airway maneuver, ya segera sudah paham semua sama teman-teman bagaimana caranya, tujuannya seperti apa. Saya harap teman-teman ketika melatih teman-teman preklinik tidak mengatakan jaw thrust itu adalah triple airway maneuver. Dia bagian dari triple airway maneuver, tetapi ketika dia berdiri sendiri, ya dia entitas yang berdiri sendiri. Karena kan selalu ada pertanyaannya tuh, kalau misalnya seandainya pasien mengalami cervical spine injury, kita lakukan triple airway maneuver enggak? Jawabannya kan tidak. Kita tidak melakukan triple airway maneuver, tetapi kita melakukan jaw thrust. Jaw thrust yang berdiri sendiri di luar dari triple airway maneuver. Karena makna dari triple airway maneuver itu sendiri adalah ketika kita melakukan 3 manuver itu secara simultan. Held tilt, chin lift dengan jaw thrust dilakukan secara simultan, itulah yang dimaksud dengan triple airway maneuver. Oke. Ini cara finger swab. Ini untuk orang lapangan lah. Kalau kita kan di rumah sakit ada suction kan. Jadi cara mengajarnya seperti itu, bahwa kita melakukan swapping itu satu arah dan satu kali masuk. Jadi kalaupun perlu melakukan swab yang berikutnya, dilakukan dengan manuver yang sama secara berulang. Jadi tidak diputar-putar tuh jari di dalam. Jadi kita masuk misalnya dari sudut kanan, kemudian kita sapu ke arah kiri, kita angkat tangannya gitu. Kalau mau melakukan lagi, ulangi manuver yang sama. Inilah teman-teman udah tahu lah. Cuman sebenarnya teman-teman udah dipastikan udah paham soal penggunaan ini device airway. Cuma pada prakteknya suka ada miss nih, suka ada masalah. Karena sudah jelas bahwa ketika kita menggunakan pipa orofaring atau pipa nasofaring, yang mesti dilakukan adalah ini dulu. Teman-teman suka main kira-kira soalnya. Suka main kira-kira, saya tidak bilang junior, semua nih. Bahkan saya sendiri kadang-kadang suka tidak melakukan measurement dulu sebelum memastikan bahwa orofaring airway itu tepat untuk pasien tersebut. Jadi biasanya kita mengasumsikan nih, suka main asumsi. Oh ini cocoknya warna hijau, oh ini cocoknya warna kuning, oh ini cocoknya warna merah. Sehingga yang berseliweran di kamar operasi itu cenderung warna hijau semua kan begitu bahasa. Kadang-kadang aja ada kuning, apalagi merah sudah jarang saya lihat. ini masalah umum yang kita hadapi sama-sama, termasuk saya sendiri biasanya. Pertanyaannya sekarang, apakah enggak boleh kalau seandainya saya pakai orang dewasa semuanya pakai hijau? Bisa aja sih sebenarnya. Cuman pertanyaannya sekarang untuk membuka airway-nya menjadi tidak efektif. Apa tanda tidak efektifnya? Bahwa teman-teman ketika melakukan breathing ventilation atau ventilasi tekanan positif pada pasien yang sudah terpasang orofaring airway, teman-teman masih perlu melakukan jaw thrust.
jauh teras yang maksimal sehingga ujung-ujungnya capek tuh ketika melakukan ventilasi tekanan positif jika dibutuhkan tindakan ventilasi tekanan positif dalam waktu lama. Misalnya seniornya suruh face mask nih, kalau teman-teman menggunakan orofaring airway yang tepat pada pasien tersebut, kemungkinan untuk lelah pada saat melakukan ventilasi tekanan positif itu menjadi jauh lebih kurang. Kalau teman-teman tidak proper posisinya, ya pasti capek. Kenapa? Karena teman-teman harus sering-sering membending, mengangkat rahangnya dengan salah satu tangan, kan tangan kiri misalnya harus melakukan C-shape-nya dan kemudian melakukan ekstensi kepala, ditambah mendorong dia punya dagu ke atas, ya capek lah. Harusnya ketika orofaring airway-nya tepat pada saat melakukan ventilasi tekanan positif tidak memerlukan effort yang lebih berlebihan lah bahasanya, itu yang terlalu maksimal. Artinya pastinya harusnya bisa jauh lebih nyaman ketika ada orofaring airway di situ dan teman-teman melakukan ventilasi tekanan positif. Ya, ini sama aja soal ini nasofaring airway dipastikan, yang intinya sebenarnya dipastikan harus menggunakan lubrikan yang kemudian menyusuri daerah inferior dari septum, kemudian baru diputar, jangan mengarah ke atas, jangan mengarah ke samping, di situ ada sinus. Itu aja sih, jangan dilakukan pada orang-orang dengan masalah koagulasi. Nah, ini kaidah bantuan nafas. Ini yang kadang-kadang kita miss nih, bahwa kalau kita melakukan, misalnya nih kita ketemu pasien tidak henti jantung tetapi mengalami henti nafas. Tindakan yang kita lakukan adalah dengan memberikan tidal volume yang cukup. Salah satu indikator tidal volume cukup adalah cukup adanya pengembangan dari dada, which is tidak hiperinflasi. Di situ diasumsikan bahwa tidal volume-nya sudah cukup. Frekuensinya 10-12 kali per menit, artinya setiap 5 detik satu kali atau 6 detik satu kali, dan setiap hembusan nafas, satu kali hembusan nafas tidak lebih dari 1 detik dalam pemberiannya. Nah, ini ceritanya adalah oke, udahlah, ini teman-teman udah tahu semua. Ini simpulannya, kalau kita lihat dari diagram itu, pembahasannya di atas, ini simpulan yang ada di diagram. Kita masuk ke CPR. High quality CPR, kita berbicara tentang 5 indikator. Kalau kita berbicara tentang CPR dengan kualitas yang baik. Yang pertama, pulse fast ya. Pulse fast artinya frekuensi yang kita berikan itu 100-120 kali per menit. Diasumsikan ketika lebih dari 120 kali per menit menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena fase pengisiannya takutnya menjadi minimal. Yang dimana fase pengisian di sini artinya nanti kemungkinan besar ketika teman-teman melakukan pijat jantung lebih dari 120 kali per menit, recoil sempurnanya tidak terjadi. Oke, suka kan begitu kan? Pompanya cepat banget. Jadi kaidah yang kaidah yang ketiganya menjadi diabaikan. Jadi ingatlah dikatakan high quality CPR itu ketika 5 komponen ini dilakukan secara paripurna, artinya 5-5-nya dibikin. Yang kedua, push hard, artinya kedalamannya 5-6 cm. Lebih dari 6 cm potensi untuk mengganggu recoil sempurnanya juga menjadi bertambah. Kemudian recoil sempurna itu caranya bagaimana sih cara kita melakukan recoil yang sempurna? Itu tadi dengan memenuhi kaidah pertama dan kaidah kedua. Yang kemudian yang ketiga, hindari melakukan sandaran ke dada pasien ketika fase relaksasi dari kompresi. Jadi tricky memang pada akhirnya. Ketika kita melakukan pijat jantung itu akan selalu terjadi transisi tumpuan yang berpindah. Ketika kita melakukan kompresi, seluruh beban kita dibawa ke dada pasien,
Tetapi ketika fase relaksasinya lepas dari kompresi, tumpuannya kita akan berada di tempat di mana kita bertumpu di sebelahnya, yaitu kaki kah atau lutut kah, tergantung posisi kita seperti apa. Apakah kita berlutut, apakah kita berdiri. Tumpuannya jadinya berpindah ke situ tanpa melepaskan tangan kita dari sternum. Ya, coba deh, nanti bakal tricky memang. Jadi akan terjadi pemindahan tumpuan. Jadi jangan menumpu ke dada pasien ketika teman-teman pada fase relaksasi, bukan pada fase kompresi. Kalau fase kompresi memang harus membuang bebannya kita ke depan. Tetapi pada saat kita melakukan fase relaksasi, jangan bersandar kepada dada pasien. Kemudian meminimalkan yang namanya interupsi. Yang mana sih yang dimaksud dengan interupsi di sini? Yang pertama, breathing rescue. Breathing rescue itu adalah interupsi. Jadi makanya tidak boleh melakukan breathing rescue yang lama-lama. Suka kita dapat nih pada saat OSCE apa segala macam, orang berhenti di situ menunggu apakah breathing rescue-nya berhasil atau tidak. Ketika dia melakukan ventilasi tekanan positif atau motomot, dia nunggu tuh. Dia lihat dadanya ngembang atau tidak. Ketika itu tidak berhasil, dia berulang-ulang mencoba untuk supaya berhasil. Ternyata hal tersebut tidak tepat. Ketika memang waktu yang diberikan untuk breathing rescue itu 2 detik, teman-teman harus kembali ke dada lagi. Kenapa? Ya itu tadi, karena itu merupakan interupsi terhadap chest compression. Interupsi kedua adalah ketika 2 menit atau 5 siklus itu terpenuhi, di mana waktu tersebut adalah dilakukan untuk melakukan reassessment. Jadi kalau bisa dilakukan dalam kurang atau ya kalau lebih cepat lebih baik. Artinya paling lama 10 detik reassessment apakah ini perlu dilakukan pijat jantung lebih lanjut atau tidak. Yang terakhir adalah menghindari ventilasi eksesif. Sekarang begini. Jadi bagaimana dong kalau seandainya pasien tersebut sudah terintubasi? Apakah kaidah 30/2 itu diberlakukan? Tidak. Jadi ketika pasien sudah dipasangkan alat bantu nafas yang lebih invasif, artinya pasien sudah akan mengikuti kaidah breathing. Hitungannya dia 10-12 kali per menit ya, dengan tidal volume 6-8, tidak hiperinflasi, kemudian satu hembusan nafas tidak lebih dari 1 detik. Jadi dia mengikuti aturan yang ini. Sementara teman-teman yang melakukan chest compression berarti sudah tidak ada interupsi lagi. Jadi lakukanlah pijat jantung sebanyak 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm, sehingga interupsi yang terjadi hanya ketika dilakukan reassessment, tidak ada lagi interupsi pada saat breathing rescue. Jadi tidak 30 terus suruh orang pompa, tidak begitu ceritanya. Teman-teman bikin aja terus. Sampai waktunya 5 cycle atau 2 menit itu tercapai, waktunya untuk melakukan reassessment, baru kita lakukan reassessment. Ya interupsi berupa melakukan reassessment. Ini biasalah, tahu kan bagaimana caranya. Nggak usah lah, artinya tengah dada, sepertiga bawah, semuanya efektif, tidak masalah. Defibrilasi ini dia pendekatannya dari si AHA bahwa 90% sudden cardiac arrest itu merupakan yang cardiac origin yang bukan hypoxemic origin didahului oleh VT atau VF, sehingga defibrilasi akan meningkatkan outcome secara signifikan. Bagaimana cara bikinnya? Yang teman-teman udah tahu juga semua caranya. Kalau kickshot protokol ya mau gimana nih? Kalau mau yang apa sih namanya monovasik kan sudah disuruh langsung pakai 360. Sekarang pertanyaan, apakah teman-teman mau pakai 300? Boleh aja sih, pakai aja mulai dari 300 joule.
catatannya adalah ketika teman-teman melakukan defibrilasi, jangan menurunkan dosis. Jadi kita tidak menurunkan, misalnya dari 300 kita turunkan ke bawah. Jadi upgrading dosis. Ketika 300 tidak berhasil, naikin lagi 360. Kemudian itu tadi, ketika kita melakukan shock protokol, setelah melakukan defib, lakukan kembali tindakan pijat jantung. Jangan ditunggu irama sinus. Karena di sini kaidahnya bahwa irama jantung itu akan kembali normal membutuhkan waktu sekitar 1-2 menit. Artinya space untuk mengira-ngira, daripada kita ngira-ngira ini akan ada perbaikan atau tidak, sementara posisinya masih tidak ada pulsasi, lakukan aja pijat jantung. Artinya setelah dilakukan shock dilanjutkan dengan pijat jantung. Ini AED enaknya karena AED itu ngomong soalnya. Jadi setelah kita attach AED patch di dadanya pasien dan posisi AED sudah nyala, si AED-nya itu akan memberikan instruksi sendiri bahwa kapan dia akan meminta untuk jangan dulu dipompa karena dia mau menganalisa, kemudian dia melakukan shock, jadi jangan disentuh dulu pasiennya, dan dia akan ngomong ketika dia setelah deliver shock, dia akan suruh kita untuk melanjutkan chest compression. Simpulannya, kalau recovery position biasalah teman-teman bikin pada saat setelah VESCA atau tonsil. Ini beberapa obat-obat yang mungkin teman-teman boleh bawa di kendaraannya masing-masing, tadi motor kan, tadi mobil kan. Yang paling penting sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang drugs terkait dengan life rescue adalah adrenalin, karena yang kebanyakan yang kita dapat gak masalah-masalah di lapangan ya, kalau cardiac arrest jelas pilihan pertamanya adrenalin. Kalau teman-teman menemukan shock syndrome, pilihannya adrenalin juga. Ketika teman-teman ketemu sama pasien bronchospasm akibat asthmatic attack ataupun gara-gara anaphylactoid reaction, pilihannya adrenalin juga. Apa boleh aja adrenalin di kendaraan. Kita coba bahas sedikit tentang shock. Jadi shock itu tidak boleh semata-mata kita bahasakan sebagai gagal perfusi, which is hipotensi. Takutnya itu tidak menerjemahkan seluruh permasalahan dari shock. Sehingga lebih tepat kalau kita bahasakan shock itu sebagai kondisi di mana tidak terjadi keseimbangan antara delivery oksigen dengan demand oksigen, atau bicaranya begini bahasanya, bahwa kita tetap hidup ini bahasanya adalah karena semua sel di badannya kita menghasilkan energi kan. Jadi dia membutuhkan substrat metabolik, dalam hal ini substrat metabolik disertai dengan oksigen. Tapi tidak apa-apa kita terjemahkan sebagai oksigen cukup. Jadi ketika kebutuhan akan substrat metabolik untuk membentuk energi dari setiap sel itu tidak terpenuhi, atau terjadi tidak keseimbangan antara permintaan dengan yang dikirimkan, disitulah kondisi shock state itu terjadi. Sehingga Tabe, maaf dok, tidak terdengar dok. oh diputus lagi.
Sini. Kalau Iya dong. kita berbicara tentang oksigen, kita kembalikan ke non-Freeman aja komponennya. Bahwa CO2 itu adalah karbon output dikalikan dengan konten arterial oksigen. Jadi intervensinya nanti akan berbicara di seputar itu. Kalau kita berbicara shock terkait gara-gara gangguan delivery oksigen. Kalau masalahnya adalah ketidakcukupan dari atau peningkatan dari demand oksigen, sementara kondisi pasien tersebut kita tidak harapkan untuk melakukan kompensasi dengan baik, adalah dengan mengendalikan demand oksigen tersebut. Nanti kita lihat bagaimana approach-nya. Sebenarnya sederhana sih. Contoh dari kondisi-kondisi di mana tidak sanggup nih terjadi pemenuhan terkait kebutuhan substrat metabolik di tingkat sel itu apabila terjadi microvascular shunting. Contoh keadaan klinis yang menjadi prototipe microvascular shunting itu adalah pada pasien sepsis di mana terjadi capillary leak syndrome kan CLS. Jadi kita bisa asumsikan begini, ketika terjadi edema di periferal karena kebocoran kapiler yang mengakibatkan distance antara makrosirkulasi dengan mikrosirkulasi atau mikrosirkulasi dengan sel itu menjadi jaraknya menjadi jauh sehingga tidak memungkinkan tekanan itu sampai ke dalam sel, apalagi ada barrier di situ. Kita bisa bayangkan ketika mikrosirkulasi itu melewati suasana yang penuh dengan air, artinya dia ditekan dengan kondisi lingkungan interstisial yang penuh dengan air, sehingga terjadi mikrosirkulasi shunting. Jadi sirkulasi tidak sampai mengakibatkan pertukaran pertukaran substrat metabolik antara sel dengan sirkulasi. Kemudian contoh yang lain adalah pasien-pasien dengan cardiac dysfunction dengan kondisi decompensated. Jadi ceritanya peningkatan oksigen demand pada pasien-pasien dengan CHF yang decompensated itu tidak bisa diakomodir dengan kompensasi. Jadi peningkatan demandnya tidak mungkin lagi diakomodir oleh jantung untuk meningkatkan dia punya cardiac output misalnya. Dan kemudian peningkatan demand itu sendiri contohnya adalah kejang, sepsis, takikardi, dan demam. Kalau kita bicara defektif oksigen utilisasi, ya kita berbicara tentang permasalahan di tingkat sel itu sendiri. Misalnya disfungsi dari mitokondria atau pengikatan darah terhadap substansi yang lebih kuat ikatannya dibandingkan dengan oksigen, contohnya cyanida dengan karbon monoksida misalnya. Nah, kalau kita berbicara tentang pendekatannya sederhana kan? Kalau kita bicara stroke volume, perbaiki preload, kita perbaiki SVR-nya, kita perbaiki contractility. Kalau memang heart rate-nya mau diperbaiki, ya pakai cardiac pacing atau bukan coronary intervention. Kalau HR-nya kita mau perbaiki, ya pakai cardiac pacing atau kita menggunakan inotropik yang memiliki efek chronotropik positif. Saturasi oksigen dengan tekanan parsial oksigen ini memberikan oksigen terapi atau pasien ini memerlukan bantuan breathing support atau tidak. Kalau bicara tentang hemoglobin level, pastikan hentikan perdarahan yang terjadi dan berikan transfusi darah jika memang dibutuhkan. Kalau terjadi peningkatan oksigen, kita lihat masalahnya yang mengakibatkan oksigen demand itu apa. Seandainya pasiennya gelisah, kasih sedasi. Kalau demam, kasih antiviral. Kalau memang nyeri, kasih analgesia. Kalau memang pasiennya sepsis, source control dan sebagai prosesnya, source control dan di atas infeksi. Kalau terkait trauma kan kita akan berbicara lebih banyak terkait tentang hipovolemik yang kita tahu teman-teman sama-sama tahu bahwa terbagi menjadi dua, hemoragik dengan hemoragik. Tetapi kalau kita bicara trauma tentunya paling sering adalah yang hemoragik, di mana cara menghitungnya kita bisa pakai cara dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4.
kita langsung ke poinnya karena secara umum kan teman-teman udah tahu tuh kalau 1-2 bagaimana intervensinya. Satu itu ketika kompensasi bisa artinya tidak perlu kompensasi yang besar untuk memenuhi kebutuhan metabolic demand di seluruh tubuh. Artinya pasien tidak akan membutuhkan kompensasi yang berlebihan. Jadi biasanya blood pressure-nya masih normal, kemudian belum pasiennya belum takikardi. Kalau di kelas 2 ciri khasnya adalah ketika kompensasi itu sudah mulai terjadi untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kelas 3 kita berbicara ketika kebutuhan itu tidak lagi bisa dipenuhi dengan baik walaupun sudah terjadi kompensasi, apalagi kelas 4. Sehingga transfusi menjadi penting ketika perdarahannya sudah lebih di atas 30%, karena itu tadi kompensator mekanisme sudah tidak cukup lagi untuk mempertahankan perfusi dan memenuhi kebutuhan metabolik dari tubuh orang. Cara hitungnya terserah mau pakai perhitungan estimasi volume darahnya berdasarkan berat badan atau pakai estimated blood volume. Tentang darah dan plasma, kenapa dia menjadi, sebenarnya kan asumsinya begini, kalau seandainya pasien terjadi perdarahan, cairan apa sih, kan kita suka berdebat tuh kristaloid, koloid dengan darah. Kalau kita berbicara perdarahan, sebenarnya apa yang hilang harusnya diganti dengan hal yang sama, harusnya asumsinya seperti itu. Cuman yang jadi permasalahan adalah darah dan plasma itu satu masalahnya tidak dapat diperoleh dengan mudah, tidak gampang didapat. Yang kedua terkait dengan risiko penularan penyakit blood transmitted yang memang kita tidak bisa secara sempurna untuk menghilangkan, bahasanya seperti itu. Dan yang lain adalah dan kita masih memiliki kemampuan untuk kompensasi yang baik terkait tentang kehilangan darah. Nah, ini kriteria transfusi sekira sederhana biasa aja, tentang masih protokol, masih ada yang mau pakai 1:1 artinya komponen PRC-nya 1, FFP 1, trombositnya 1 boleh. Tapi kalau teman-teman baca di bawahnya sebenarnya kaidah 111 itu ketika teman-teman ketemu dengan pasien-pasien yang membutuhkan transfusi masif yang berulang, baru kita berbicara tentang komponen trombosit nanti. Tentang PRC dengan FFP 2:1 atau 1:1, teman-teman nanti kalau buka lagi akan ketemu hasil literasinya orang bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 2:1 dengan 1:1. Sehingga saya mengambil 2:1 di sini. Kenapa? Karena mencari FFP itu jauh lebih sulit dibandingkan mencari PRC. Jadi nggak apa-apa lah teman-teman, kalau memang tidak bisa 1:1, 2:1 cukup. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya dilusional koagulopati pada transfusi masif. Oke, begitu bosku. Tadi mulai dari siap. Ada pertanyaan? Malam dok, dengan Yogo dok. Di mana kok Yogo? Di Palamonnya dok. Oh siap. Bos. Di mana gitu? Izin dok, agak banyak dok. Oh. Dok, yang pertama dok, kalau misalnya pasien-pasien trauma dok, misalnya dengan trauma kapitis berat dok, kita rencanakan operasi, kan risiko mayor bleeding dok. Sebenarnya mana lebih bagus dok, pasiennya disiapkan darah itu PRC dengan FFP dengan TC dok, atau langsung disiapkan whole blood dok? Karena kayak di sini kan ada Dokter Eka dok, dia lebih sering minta whole blood dibanding PRC dok. Yang saya biasa lihat di Wahidin kan kita mintanya PRC dok, izin dok. Whole blood apa dulu nih? Whole blood simpan atau whole blood fresh? Whole blood, kalau bisa dia bawa whole blood, dibawa
jam, Dok. Tapi kalau enggak yang 6 hari juga dia enggak apa-apa, Ji. Ya nggak apa-apa karena memang fungsi koagulasi udah sangat minimal pada yang whole blood simpan. Whole blood baru aja udah mulai tidak efektif penggunaan faktor koagulasi. Jadi makanya di semua kaidah sebenarnya lebih menekankan kepada komponen darah, tidak membicarakan, teman-teman buka deh tentang masih protokol, tidak ada yang mengatakan penggunaan bahkan fresh whole blood. Yang pertama masalahnya di situ, masalah screeningnya menjadi lebih limited ketika kita dibutuhkan segera untuk mendapatkan fresh blood. Yang kemudian kalau kita berbicara fresh blood, kita tidak sanksi lagi lah ketika aktivasi dari fungsi koagulasi masih baik, kemudian daya ikat dari hemoglobinnya juga masih baik, jadi bisa langsung terutilisasi dibandingkan PRC simpan atau darah-darah simpan yang lain. Tetapi kalau kita menggunakan whole blood yang simpan, yang pertama masalahnya adalah fungsi koagulasinya sudah tidak efektif, sama sekali sudah tidak efektif. Yang kedua, kalau kita meninjau dari sudut pandang bahwa transfusi itu memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah mengatasi volume depletion dari plasma volume. Yang kedua adalah untuk meningkatkan oksigen carrying capacity-nya. Kalau dari perspektif untuk meningkatkan plasma volume, oke, whole blood-nya jadi. Tetapi kalau kita berbicara tentang meningkatkan oksigen carrying capacity-nya, jauh lebih baik kalau saya pakai PRC dibandingkan whole blood. Kenapa? Carrying capacity oksigen PRC menjadi 2 kali lebih baik dibandingkan kalau kita menggunakan whole blood. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau memang fresh blood, oke lah sebenarnya. Kalau memang mau cari fresh blood, kalau memang cepat bisa dapat, ya boleh aja. Tetapi resiko infeksinya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan darah yang sudah terscreening dengan baik. Resiko blood transmitted infection-nya menjadi lebih tinggi. Kenapa kita tidak pernah atau jarang meminta fresh blood untuk menjadi pilihan utama? Kenapa kita masih memilih komponen-komponen dulu? Karena waktu screeningnya menjadi jauh lebih efektif pada orang-orang yang melakukan transfusi atau donor darah secara elektif dibandingkan secara urgent. Karena screeningnya menjadi limited, sangat-sangat terbatas ketika fresh blood itu kita cari. Kemudian ya itu tadi, ketersediaannya pasti akan sangat sulit kalau kita fresh blood. Kemudian kalau kita mau meminta whole blood yang simpan, tujuannya apa dulu nih? Kalau kita memang mau mengganti volume plasma toh, ya oke lah kalau memang alasannya itu. Tetapi kan kalau kita berbicara penggantian volume plasma, kita bisa substitusikan dengan plasma substitut, kan bahasanya begitu. Ada albumin 5%, ada poloid, misalnya seperti itu. Tetapi kalau kita mau sama-sama memenuhi tujuan dari transfusi, yaitu mengganti volume plasma ditambah dengan untuk meningkatkan oksigen carrying capacity, berarti pilihannya kita lebih baik jatuh ke PRC dong kalau begitu, karena dia 2 kali lebih baik untuk meningkatkan oksigen carrying capacity dibandingkan kalau kita pakai whole blood. Jadi tidak perlu berdebat sih sebenarnya bahasanya. Tujuannya dokter mau apa dulu nih, kan bahasanya begitu. Saya kira pendekatannya begitu. Iya dok, baik dok. Dok Apalagi, izin bertanya lagi dok. ya. Tadi di slide yang shock hipovolume dok. Tapi saya mau tanya yang non hemoragik dok. Siap, ya. Kalau misalnya kita dapat ini, kebetulan yang lalu dok di pneumonia ini dapat pasien di situ kan dok, dengan puasa lama dok, sudah puasa 20 hari dok. Tapi waktu saya visita, tekanan darah stabil dok, tidak hipotensi, nada juga tidak takikardi dok. Cuma bibirnya kering dok, turgor agak lambat memang dok. Urinnya pekat, coklat pekat dok. Izin dok, kalau pasien-pasien kayak begini dok, bagaimana resusitasi cairannya dok? Untuk bagaimana? Apakah kami harus cukupi kebutuhan cairan yang sudah 20 hari dia tidak dapat atau bagaimana dok? Enggak lah. Kalau kita berbicara tentang resusitasi, kita berbicara kaidah yang ditunjukkan sama gejala apa yang dimunculkan sama ini pasien, kan bahasanya begitu. Apakah ini pasiennya dehidrasi ringan, sedang, berat, kita lihat di situ.
Harusnya seperti itu pendekatannya kita dulu. Kalau seandainya asumsinya memang gara-gara 20 hari orang tidak minum apa segala macam, harusnya pasien udah shock, harusnya. Karena limit kita tidak minum itu maksimal cuma 48 jam. Coba mau 48 jam tidak minum, mati kok. Kalau 20 hari orang tidak minum, wah luar biasa, Pak. Tapi kalau kita berbicara kemungkinan dia masih dapat intake, sehingga kemudian yang muncul adalah gejala interstisialnya, bukan gejala hemodynamic circulation, makrosirkulasinya. Jadi ingatlah, kalau kita ketemu dengan pasien-pasien dengan masalah hipovolemik, akan ada dua cerita yang kita temukan. Apakah yang muncul itu adalah gejala interstisial atau kita menemukan gejala intravaskuler. Gejala intravaskuler lebih menunjukkan kondisi di mana pasien-pasien tersebut mulai sudah terganggu nih mekanisme perfusinya, sehingga dibutuhkan kompensasi. Kompensasi yang dimaksud di sini adalah bagaimana pasien tersebut menjadi takikardi, bagaimana pasien tersebut mengorbankan perifernya sehingga terjadi penurunan capillary refill time. Parameter-parameter perfusinya sudah mulai terganggu, di mana kalau kita sudah menemukan kondisi seperti itu, biasanya pasien-pasien tersebut sudah mengalami dehidrasi yang berat, di mana kehilangannya biasanya sudah lebih dari 10-12%. Kalau masih menemukan gejala-gejala interstisial, biasanya dia sedang atau ringan. Kita lihat dulu nih, dia posisinya di mana. Ketika kita menemukan dia sedang atau ringan, kita masih dimungkinkan untuk melakukan resusitasi berdasarkan kaidah kehilangan 5 sampai sekitar 8, ada juga yang mau pakai 10%, ya oke lah. Seperti itu ya, Pak. Jadi pendekatannya kita berbasis, kita lihat nih kondisi yang sekarang secara klinis ditunjukkan kondisi yang mana nih, dehidrasi sedang kah, ringan kah, atau memang sudah berat atau bahkan shock. Kalau pasiennya masih hemodinamiknya stabil, kemudian pasiennya masih sadar baik, sudah dipastikan bahwa pasien tersebut tidak mengalami dehidrasi berat. Karena ketika pasien sudah masuk ke dalam fase dehidrasi berat, ciri yang muncul adalah kompensator mekanisme terkait perfusi, atau bahkan sudah mulai adanya tanda-tanda gangguan perfusi di mana pasien mungkin sudah ngantuk, atau pada late fasenya itu mulai capillary refill time-nya juga bermasalah. Cuman di sini yang bisa menjadi masalah, mungkin membiaskan pertimbangannya Yoko, ini kayaknya dehidrasi berat ya. Kenapa? Karena urinnya udah tidak cukup. Cuman kita bisa lihat begini, kalau seandainya pasien sudah mengalami dehidrasi, apalagi pasiennya sudah tua misalnya, ataukah misalnya pasien tersebut sudah proses yang berjalan, infeksi yang berat itu menimbulkan masalah sekundari disfungsi dari organ, sudah mulai mengalami disfungsi organ terkait misalnya apakah sepsis atau apa segala macam, sehingga stres responnya meningkat. Jadi jangan tunggu pasiennya shock baru urinnya kurang. Kenapa? Karena antidiuretik hormonnya sudah keluar untuk mempertahankan kondisi air di dalam tubuhnya. Jadi memang secara fisiologis badannya orang itu sudah menahan untuk terjadinya urin supaya tidak banyak, karena terjadi retensi air dan natrium terkait karena pelepasan ADH yang biasanya dipicu oleh stress response yang tinggi. Kadang-kadang memang bias kalau kita bicara tentang oligouri, tapi kalau kita melihat secara holistik biasanya kita tahu tuh, oh ini kurang urinnya mungkin memang karena sebelumnya dehidrasi sehingga terjadi, bisa memicu terjadinya AKI secara langsung, atau ada stress response yang tinggi yang mengakibatkan pasien ini lepas dia punya antidiuretik hormon sehingga menghambat produksi urin yang terjadi. Biasanya kalau teman si Yogo itu melakukan resusitasi secara appropriate, biasanya sih ikut. Tetapi yang menjadi parameter kaidahnya kan sudah jelas bahwa kita lihat makro sirkulasinya seperti apa. Kalau memang baik, kemudian apakah kita bisa mengkoreksi gejala-gejala interstisialnya. Sebenarnya begini, kalau kita mau melihat shock secara per definisi yang seperti dijelaskan tadi, bahwa kita memang tidak boleh sebatas hanya melihat makrosirkulasinya. Takutnya terbatas informasi yang kita terima. Apalagi kalau kita berbicara tentang oksigen demand yang tinggi pada level sel. Bisa saja tensinya itu sudah baik, MAP-nya baik, delivery oksigennya baik. Contoh pada kondisi-kondisi sepsis, di mana
bukan dipastikan, bahwa ada literatur yang menunjukkan bahwa peningkatan delivery oksigen pada pasien-pasien sepsis itu ternyata tidak mengatasi masalah. Berarti shock itu tidak cuma berbicara tentang komponen DO2 toh. Mungkin ada permasalahan di demand-nya, sehingga perlu dikendalikan demand-nya. Sehingga makanya teman-teman mungkin nanti coba-coba cari, teman-teman akan bisa melihat protokol yang berbasis atau di guiding dengan laktat satu, yang kedua SCVO2, di mana kalau SCVO2-nya itu rendah, SCVO2-nya itu masih tinggi, kemungkinan memang masalahnya ada di cellular level, di mana perlu didilatasi kah di mikrosirkulasinya atau dievakuasi kah cairannya supaya tidak terjadi edema misalnya seperti itu. Jadi memang hal yang kompleks, tetapi untuk masalah trauma kita tidak apa-apa bicara di makro aja. Tapi kalau memang seandainya kasusnya seperti Yogo untuk memastikan bahwa ini pasiennya shock atau tidak apa-apa teman. Yogo bisa, kalau memang fasilitasnya ada, bisa periksa laktatnya, kemudian bisa periksa SCV2-nya misalnya jika memungkinkan, untuk memastikan apakah secara mikrosirkulasi ini pasien dalam shock state atau tidak. Walaupun kesannya pasiennya baik-baik saja. Boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kalau limited, ya udah nggak apa-apa. Kita pakai kaidah yang itu aja. Bahwa ada masalah di interstisial, gejalanya seperti apa, apakah memang melibatkan gejala intravaskular atau tidak. Kalau memang tidak melibatkan gejala intravaskular di mana tidak ada tanda-tanda hipoperfusi, boleh saya pastikan bahwa ini ada di rentang antara dehidrasi ringan dan dehidrasi sedang, dan resusitasi saya ada di seputaran itu. Itu aja bahasa Ibu. Kalau saya sih begitu. Kita diskusi nih, kalau ada pendapat lain tidak apa-apa, boleh aja. Intervensi aja. Kayak Asar ini, Asar banyak informasi nih, Asar. Sultan Asar. Apalagi kok? Iya, yang terakhir Dok, izin Dok. Kalau misalnya Dok kita lakukan CPR Dok, bagaimana caranya kita tahu bahwa CPR itu bagus Dok? Karena yang pernah saya dengar Dok, katanya kalau misalnya pada saat kita CPR, pada saat monitornya itu kita lihat dia seperti gelombang VT, katanya CPR-nya kita bagus Dok. Sama ada juga pernah saya dengar Dok, kalau misalnya kita CPR baru di vena di radialisnya kita raba bagus Dok, katanya bagus CPR-nya Dok. Bagaimana kita tahu Dok pada saat kita CPR ini tidak bagus yang saya lakukan Dok? Siap. Ya, kalau kita bicara tentang pulsasi, kalau kita melakukan CPR, kompresi jantung paru itu estimasi kita punya pijatan jantung itu memang harusnya di atas 35 mm Hg sistolik. Nah, kita bicara sistolik kan. Harusnya tekanan yang kita berikan itu di atas 35 mm Hg, menghasilkan tekanan di atas 35 mm Hg dengan asumsi bahwa tekanan sebesar itu diharapkan bisa mencapai coronary perfusion. Itu bahasa biasanya kalau kurang dari itu biasanya coronary perfusion tidak terjadi. Sehingga minimal di atas 35 mm Hg itu bisa terjadi ketika kita melakukan kompresi jantung paru. Kalau seandainya taruhlah 40 kemungkinan di radialis belum teraba. Kalau 40 biasanya tidak teraba di radialis, tapi di karotis sudah muncul lah pasti. Cuman kita bisa lihat sebenarnya kalau seandainya memang pijat jantungnya kita itu efektif, kan kita pasang saturasi nih. Ya kan? Biasanya pada saat kita pasang saturasi muncul kan saturasinya, berarti sirkulasi perifer terjadi. Kalau seandainya sirkulasi perifernya tidak terjadi, ya berarti memang tidak sampai di sirkulasi perifer. Tetapi kaidahnya kan memang pada saat kita pijat jantung paru tidak perlu sampai di sirkulasi perifer. Kalau memang bisa sampai ke sana, it's okay. Yang penting kaidahnya jangan dilewatin yang lain-lain. Jangan sampai kita melakukan pijat jantung yang lebih dari 6 cm. Jangan sampai kita melakukan pijat jantung yang lebih dari 120 kali per menit. Jadi over excessive pun sebenarnya tidak disarankan. Karena konsekuensinya akan banyak kaidah yang lain tidak terpenuhi takutnya. Kalau masalah pulsasi, nah kalau kita bicara masalah pulsasi tidak perlu. Kalau teraba di karotis ya harus. Tetapi kalau sampai di radialis di mana tekanan darah itu biasanya lebih dari 60 mm Hg secara sistolik, boleh kalau memang bisa sampai ke situ, tetapi yang penting aturan high quality-nya tidak ditinggalkan. Jangan sampai juga terlalu eksesif kita melakukan pijat jantung.
estimasinya begitu. Saya stick to the rules. Misalnya yang 5 itu harus dipenuhi, ya itu dipenuhi yang pertama. Kemudian kalau masalah gelombang, ya otomatis akan ada gambaran seperti itu ya, Bu. Seperti gambaran VT. Ketika gambaran ini kita bicara orang asistol. Kalau kita berbicara orang asistol, ketika kita melakukan pijat jantung, fase ejeksi dan relaksasinya itu akan memberikan gambaran VT memang. Pun kalau ada interupsi di tengah-tengahnya tiba-tiba berubah gambaran VT-nya, kemungkinan ada dua. Apakah terganggu kopunya elektroda sehingga menimbulkan artefak? Yang kedua, sudah muncul ada irama-irama di antara pijat jantung yang kau lakukan. Makanya karena ada beberapa tindakan, maksudnya teman-teman biasa kalau kita bikin pijat jantung, tiba-tiba muncul irama sinus di antara irama VT, kan kita berhenti. Kita mencek pulsasi, udah muncul pulsasi, ternyata iramanya memang sudah sinus, sudah berhenti kan sampai situ. Tetapi ketika kita melakukan pijat jantung ternyata muncul irama sinus, terus kita berhenti, kita periksa pulsnya memang tidak ada, kan kita lanjutin lagi. Biasanya terjadi PEA tuh pada saat kita melakukan pijat jantung atau irama-irama yang lain. Tetapi secara gambaran umum, kalau teman-teman melakukan pijat jantung pada orang dengan asistol, gambaran yang muncul di EKG seperti gambaran pulse oximetry. Gambaran cuma naik turun saja, tidak ada irama di situ. Memang begitu gambarannya, Bu. Kalau dia berubah menjadi irama, apapun bentuk irama yang muncul di situ, kemungkinan memang ada irama di antara teman-teman pada saat melakukan pijat jantung. Dan itu biasanya yang menginjus kita kadang-kadang tiba-tiba berhenti, udah ada irama, kita berhenti, kita periksa pulse. Kalau memang ada pulsnya, kita berhenti. Gitu. Kalau kita tanya kualitas yang baik, yang penting 5-5-nya diikutin kaidahnya, Bu. Kalau kita stick to the rules yang diajarkan kita selama ini secara kaidah sama AHA, IRC, kan tidak ada perdebatan tuh antara IRC, ILCOR, AHA terkait tentang high quality CPR itu seperti apa. Kita ikuti aja. Sebenarnya ada satu ya, Bu, yang kita bisa menjadikan parameter terkait ini kita punya secara objektif ini kita punya CPR ini efektif atau tidak. Sebenarnya kita pakai end-tidal CO2. Cuma kan kita susah tuh pakai end-tidal. Ketika end-tidal CO2-nya kita itu lebih dari 10 mm Hg, itu baik kita melakukan pijat jantung dengan efektif. Berarti kita sudah menginjus terjadinya pertukaran substrat antara sel dengan sirkulasi. Kalau kurang dari 10 mm Hg berarti memang ya darah mungkin cuma lewat-lewat saja, tapi tidak terjadi pertukaran. Karena harapan yang kita melakukan pada CPR itu kita memicu atau kita mengupayakan terjadinya pertukaran substrat metabolik pada organ vital, yaitu jantung, paru, dan otak, kan kita harapannya. Harusnya end-tidal CO2-nya naik kalau ada pertukaran, kan begitu. Coba deh nanti dibuka di ini tentang penggunaan end-tidal CO2 terkait CPR. Terima kasih, Dok. Thank you, Bosku. Ada lagi? Assalamualaikum, Tabi Suci, Dok. Salam, ya. Izin, Dok, Kasih, mungkin Dok. sudah jauh dari pertanyaan Yogo, Dok. Ini tentang resusitasi cairan yang non-hemoragik, Dok. Biasanya kita kalau di operasi atau emergensi sering dihadapkan dengan pasien-pasien digestif itu yang statusnya rata-rata dehidrasi dengan kehilangan cairan itu biasanya 12%. Nah, biasanya senior kan meminta untuk distabilkan dulu. Ya. Nah, terkadang saya sudah coba untuk misalnya menstabilkan, Dok, dengan menghitung berapa kira-kira defisit cairan dan kebutuhan cairan hariannya. Biasanya kita diminta untuk 30 cc per kilogram berat badan dulu dalam 30 menit pertama. Nah, misalnya, Dok, ini saya punya pasien, Dok, berat badannya 50 kg. Nah, defisit cairannya kurang lebih 12%, statusnya dehidrasi berat. Jadi kira-kira dia membutuhkan 6 liter hanya untuk defisit cairannya saja. Misalnya, Dok, dalam 2 jam saya
pantau kan yang paling kuantitatif yang bisa kita lihat itu produksi urin, Dok. Kalau urinnya sudah yang saya dapatkan, kalau urinnya misalnya sudah 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, berarti itu cairannya kemungkinan besar sudah cukup, apalagi kalau MAP-nya juga sudah di atas 65 mm Hg. Nah, yang ingin saya tanyakan, Dok, itu apakah saya lanjut, misalnya saya baru masuk 2 liter, apakah saya tetap lanjut 4 liternya atau saya ganti ke cairan maintenance, Dok? Oke, siap. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Jadi dalam resusitasi itu cairan maintenance dengan cairan resusitasi itu memang harusnya dipisahkan. Ada cairan maintenance, ada cairan resusitasi. Jika dimungkinkan untuk melakukan resusitasi bersamaan dengan maintenance, lakukanlah hal yang seperti itu supaya tidak terdistorsi itu antara yang mana fase ini pasien kebutuhannya untuk maintenance-nya, yang mana cairan yang dibutuhkan untuk resusitasinya. Jadi kalau memang perlu jalan dua-duanya secara bersamaan jauh lebih baik. Karena terkait resusitasi cairan kita tidak cuma berbicara tentang jumlah besaran volume yang mau kita kasih masuk, tetapi yang kita harapkan adalah presisinya sebenarnya. Jadi kita tidak berbicara, kita cenderung tidak berbicara tentang total jumlah volume yang mau kita kasih, tetapi lebih ke objektif oriented. Apa sih objek yang kita mau cari? Adalah pasien supaya tidak masuk dalam kondisi hemodynamic failure, kan harapannya seperti itu. Jadi ceritanya ini kan kasarnya begini, kita kan perhitungan kasar nih, cuman kita punya estimasi, namanya juga estimasi. Kita punya estimasi ketika gejala ini yang muncul, estimasi yang hilang itu seperti ini. Kalau dehidrasi berat 12%, berarti sekarang begini. Yang saya mesti lakukan adalah kita bagi dua nih. Misalnya kebutuhannya 6 liter, 3 liter di 8 jam pertama, sisanya nanti saya habiskan di apa namanya? 3 liter itu untuk yang 30 cc. Jadi saya malas ngitung, Cik. Misal 50 nih. Kalau 50 kalau 12% berapa tuh? 50 kilo 12% berapa? 6 liter, Dok, Tabe. 6 liter untuk ya? defisit cairannya. Iya, Dok. Totalnya ya? Iya. Ya, oke. Berarti 3 liter kita mau habisi. Tabe, Dok, putus-putus. Tabe, Dok, izin putus-putus, Dok. Stabil koneksi internet. Oke. Masih putus-putus? Sudah tidak, Dok, Tabe? Ya, jadi ada fase awal di mana itu dipenuhi dalam 8 jam, kemudian ada 16 jam, ada fase kedua di mana dipenuhi ke dalam 8 jam. Umumnya kita membagi dua tuh. Jadi 3 liter dihabiskan dalam 8 jam, 3 liter dihabiskan dalam 16 jam. Itu kaidah umum. Kalau kita masuk ke dalam fase dehidrasi berat dan shock, kita menggunakan inisiasi fluid bolus. Bedanya dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain langsung bagi dua aja. Tapi kalau misalnya dia berat dengan shock, kita menggunakan fase fluid bolus. Kita paham dulu sama-sama nih, fluid bolus itu apa? Fluid bolus itu kalau kita mencari per definisi, dia agak susah tuh kita mendefinisikan secara jelas. Yang jelas di situ bahasanya adalah menggunakan cairan dalam jumlah besar dalam satuan waktu tertentu. Kemudian kita cari literasi berikutnya. Di situ kita temukan bahwa ada beberapa kaidah. Yang pertama 500 cc dalam 20 sampai 30 menit. Ada yang menggunakan 250 cc dalam 5 sampai 10 menit. Ada yang menggunakan 100 cc per menit. Itu yang dikatakan fluid bolus. Berarti akan ada dengan kaidah seperti itu, entah teman-teman mau ambil 500 dalam 20-30 kah, entah mau ambil 250 dalam 5 sampai 10 kah, entah teman-teman mau pakai 100 dalam 100 dalam 1 menit, itu dihabiskan dilakukan fluid bolus sebanyak 30 cc per kilo, dan kemudian bisa diulang dengan catatan di sini lagi kita katakan bahwa yang kita cari di sini adalah objektif oriented. Kalau pasien sudah masuk ke dalam fase dehidrasi berat, otomatis gejala hipoperfusinya udah muncul dong, takikardianya udah muncul, MAP-nya udah turun,
kemudian akralnya udah mulai dingin, kemudian perfusi kapiler refill time-nya juga sudah mulai buruk, dan disertai dengan oligouri misalnya, atau pasiennya juga sudah mulai somnolent. Kalau memang kita melakukan resusitasi itu fluid loading, kita lihat makrosirkulasinya. Kalau memang MAP-nya sudah baik, apa segala macam cukup. Berarti selanjutnya saya habiskan dalam sisa yang 8 jam tadi. Misalnya saya sudah habiskan 1.500 nih dalam 1 jam. Berarti 7 jam saya habiskan di sisanya. 1.500 lagi saya habiskan sisanya dalam 7 jam sisanya. Nanti selanjutnya baru saya habiskan yang 3 liter berikutnya dalam 16 jam. Maintenance jalan terus. Tetapi ketika teman-teman bertemu dengan kondisi di mana semua akses dibutuhkan untuk melakukan resusitasi segera, disitulah waktunya teman-teman mungkin mengakumulasikan. Oh, saya akan menghabiskan ini 1.500 dengan semua 4 akses saya pakai untuk resusitasi misalnya. Karena saya pengen cepat-cepat. 1.500 berarti saya habiskan misalnya mau habisin ini dalam 1 jam, teman-teman harus mengincludekan atau memasukkan cara maintenance di dalam situ supaya lebih presisi. Nanti kalau sudah mulai tenang-tenang di mana resusitasinya berjalan tanpa harus melakukan fluid bolus, yang 1 tetesannya disesuaikan untuk menghabiskan 1,5 liter dalam 7 jam, yang sisanya dipakai untuk maintenance termasuk obat. Jadi sebenarnya kalau kita ini memang harus dipisah sih. Kalau memang dimungkinkan dipisah maintenance-nya, supaya sebenarnya bukan alasan apa-apa, supaya lebih presisi aja. Karena nanti teman-teman akan ketemu masalah tuh tentang fluid resuscitation, karena konsekuensi, coba deh teman-teman buka nanti tentang terkait masalah fluid bolus dan konsekuensinya. Ada banyak masalah, makanya nanti kalau teman-teman belajar tentang resusitasi cairan, ya pada kesempatan lain nanti kita akan bicarakan juga, teman-teman akan masuk ke dalam istilah fase deresusitasi, di mana resusitasi cairan itu sebenarnya pedang bermata dua juga. Jadi tujuannya kita pengen nolong orang, tetapi di sisi lain kita membahayakan pasien pada satu sisi yang lain. Sehingga yang ditekankan, makanya tadi saya tekankan di awal, yang pertama adalah penekanannya adalah bukan masalah jumlah besaran yang kita mau cari di sini, tetapi lebih ke pendekatan objektifnya, target parameter hemodinamik yang kita mau capai. Yang kedua, presisi jauh lebih kita utamakan dibandingkan banyak-banyakan. Maksudnya kalau bisa kita lebih presisi, itu jauh lebih baik. Karena teman-teman bisa lihat tuh, parameter keberhasilannya kan tidak pernah mengatakan berapa volume yang masuk, tetapi parameter keberhasilan yang selalu dikatakan kalau misalnya di tingkat level mikrosirkulasi adalah koreksi laktat clearance atau penurunan kadar laktat misalnya kurang dari 2 misalnya. Kemudian terjadinya perbaikan perfusi di mana tanda-tanda capillary refill time-nya menjadi lebih baik, mean arterial pressure-nya di atas 65. Tidak pernah bahasanya itu bilang sudah masuk 3 liter, sudah masuk 6 liter, apa segala macam. Seperti itu. Jadi parameter objektif lebih ditekankan dibandingkan tentang berapa jumlah yang harus masuk. Jadi ketika kedaruratan sirkulasinya ini, Sucina, kalau kita berbicara dehidrasi berat dengan shock, ketika kedaruratan sirkulasinya sudah kita atasi, waktunya kita menurunkan pemberian rate. Waktunya kita menurunkan kecepatan pemberian cairannya kita. Jangan sampai nanti malah fluid overload dan malah konsekuensinya menjadi tidak baik buat pasien tersebut. Jadi fluid bolus tadi tujuannya adalah menyegerakan pasien keluar dari kondisi kedaruratan hemodinamik. Jangan sampai dia jatuh ke shock atau jatuh ke fase shock yang tidak terkompensasi. Jadi kenapa kita mesti buru-buru tuh di shock, di dehidrasi berat atau di shock dengan melakukan fluid bolus adalah tujuannya itu. Jadi kalau memang sudah di fluid bolus walaupun tidak sampai 30 cc per kilo misalnya, dalam waktu 15 menit saya baru kasih masuk 500 misalnya, atau saya baru kasih masuk 1000 misalnya, ternyata kondisi pasien sudah keluar dari kondisi kedaruratan sirkulasi, MAP-nya sudah naik, heart rate-nya sudah kurang dari 120 misalnya.
kemudian pasiennya sudah mulai sudah mulai sadar lah paling tidak, kemudian capillary refill time-nya menjadi lebih baik, it's okay, waktunya untuk menurunkan dia punya rate, kecepatan pemberian infus. Apalagi kalau bisa dibuktikan secara mikrosirkulasi itu jauh lebih baik. Tapi kalau memang tidak ya apa-apa, parameter makro aja cukup. Begitu Suci. Tapi iya dok, mengerti dok. Terima Ya. kasih dok. Ya, kasih. Ada yang lain? Tapi dok, saya dok. Itu dok. Ayo ya. Ya, tapi dok ingin tanya yang pertama ini terkait tentang identifikasi pasien-pasien yang membutuhkan life support dok. Kami biasanya kalau bertugas di respirasi mendapatkan kode itu dok di ruangan atau di tempat lain. Biasanya kalau kami dapatkan pada saat henti jantung kemungkinan bisa ada harapan itu adalah 50% doknya saja biasanya kami dapat, limanya adalah di ruangan. Yang kami pikirkan adalah apakah kami tetap melakukan tindakan life support CPR ataukah tidak pada pasien-pasien yang ketika kami datang itu sudah ada tanda-tanda midriasis dok dari videonya dok. Itu yang pertama dok. Yang kedua, pada saat kami kita melakukan life support ini kan kita menjaga potensi agar jalan napas itu baik sebenarnya dok. Kebanyakan dari kami pikir yaitu ketika kami datang, apakah kami harus pasang intubasi dulu atau hanya langsung memberikan dengan ambubek? Kalau menurut saya dok, sebagusnya itu apalagi pasien yang telah turun kesadarannya sama sekali dan tanpa menggunakan obat, ya mungkin indikasi bisa kita gunakan intubasi dok untuk membantu oksigenasi baik dok. Itu kalau dari pemahaman saya dok, itu yang terkait pasien-pasien yang membutuhkan life support dok. Kemudian yang ketiga dok terkait CPR dok, ini kami biasa masih ada yang ini pada saat penekanan dok, dengan memberikan kesempatan kepada dada pasien untuk recoil sempurna dok. Nah kebanyakan kami biasanya melakukan CPR yang begitu cepat sehingga kami tidak mempunyai ukuran bagaimana menentukan bahwa ini tidak bisa memberikan kesempatan dada pasien untuk recoil sempurna dok. Itu dok pertanyaan saya dok. Ya. Terima kasih dok. Siap. Ya sebenarnya yang dibahasakan itu bahasa kegelisahan sebenarnya. Sebenarnya bahasa kegelisahan kita semua. Yang pertama tentang masalah dilakukan atau tidak dilakukan resusitasi atau life support pada pasien-pasien di ruangan. Karena memang masalahnya adalah seperti itu, bahwa kita di sini lah, kita bicara di sini ya. Kita bicara di sini bahwa pendekatan terkait tentang baik atau tidaknya pasien atau pendekatan prognostik terhadap pasien itu akan jauh lebih ditekankan ketika pasien tersebut masuk di ICU, iya kan? Jadi makanya biasanya ICU jadi tempat sampah tuh, karena masalahnya di situ kita memang tidak tersosialisasi baik tentang pendekatan prognostik dalam memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga pasien. Contoh misalnya, sering-sering lah, saya juga dapat laporan kalau jaga ini pasien sudah end stage cancer misalnya, kemudian sudah midriasis misalnya, segala macam. Kalau sebenarnya dalam perkembangannya pasien tersebut dikategorikan paliatif, sebenarnya dia tidak akan medis kok. Harusnya di ruangan sudah mengedukasi pasien pada posisi di mana terjadi cardiac arrest, ya kita nggak bikin apa-apa lagi. Yang jadi masalah seperti itu tadi, kita yang pertama sosialisasi itu tidak menyeluruh di kalangan tenaga medis kita sendiri. Kita tidak sepemahaman terkait tentang masalah prognostik sama pasien. Entah cara menyampaikan, entah waktu penyampaian, entah indikator prognostiknya kita mungkin tidak sepemahaman. Jadi terlalu banyak masalah diskrepensi antara kita dengan saya tidak bilang bahwa anestesi itu lebih baik daripada yang lain, kan? Nggak sama lah, artinya memang ada masalah
ketidakseragaman, lebih ke situ. Nah, bahasanya saya tidak bilang bahwa ada yang lebih baik dibandingkan yang lain, tidak begitu, tetapi memang ada masalah ketidakseragaman perspektif terkait prognostik. Buktinya apa? Bukti nyatanya adalah kita tidak punya palliative center. Kalau kita punya palliative center, kemungkinan besar kita memang sudah mulai arahnya itu mulai punya keseragaman terkait tentang prognostik. Di mana ada pasien-pasien memang tidak bisa masuk di ICU, ditaruh di palliative care aja, di mana pasien tersebut dipersiapkan untuk berakhir tetapi tanpa mengurangi kualitas hidup yang terakhirnya. Jadi pasien itu kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kalau pasien tersebut masih sadar, pasien masih bisa makan, masih bisa senyum, masih bisa apa segala macam kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jadi kondisi quality of life yang terakhir yang masih bisa dipertahankan sama pasien itulah yang dipertahankan sampai ketika waktunya pasien tersebut sudah waktunya untuk tidak dilanjutkan, bahasa seperti itu. Tanpa harus dimasukin ke ICU itu ketika tiba-tiba jelek dikasih masuk ICU, tidak perlu, karena sudah diedukasi di depan bahwa kategorinya adalah di palliatif care. Palliatif konsepnya adalah mempertahankan atau memperbaiki kualitas hidup sebelum pasien tersebut meninggal. Itu masalahnya. Jadi sekarang pertanyaannya dulu, bagaimana dong kalau misalnya pasien begitu dikonsul, di resusitasi atau tidak? Nah itu jadi masalah, jadi kulturnya kita itu. Jadi kalau saya sih, ketika diaktifasi Code Blue sudah menjadi tanggung jawabnya kita untuk melakukan tata laksana sekaligus edukasi, begitu bahasa. Jadi kita tetap melakukan resusitasi jika dimungkinkan, karena tidak mungkin kita datang tiba-tiba bilang sama pasien, Bu ini tidak perlu lagi dikasih begitu, entah dipukul, kan kita begitu. Soalnya kultur kita belum sampai situ. Jadi nggak apa-apa kita melakukan resusitasi karena tuntutan memang situasinya. Kadang-kadang pasien, keluarga pasien ngerti sendiri kok, ini kayaknya enggak usah deh, jangan mikir lanjut. Biasanya kan begitu. Atau dok nggak usah bikin intubasi, biar begitu. Biasanya begitu. Tapi ada juga yang memang lakukan maksimal, toh apapun itu bikin maksimal, sambil kalau ada yang minta seperti itu, waktunya kita mengedukasi bahwa memang kemungkinan potensi untuk baiknya kecil. Nggak apa-apa. Kita sambil jalan aja, artinya jangan sampai kita juga adu argumen terkait tentang masalah prognostik. Nanti malah jadi masalah. Sudahlah, kita sambil pelan-pelan mencari titik keseragaman di sisi lain yang ada sekarang, yang kita coba benahi nih. Itu kalau saya sih begitu aja. Nggak usah jago-jagoan di sini, susah nanti. Kalau sudah main seperti itu nanti malah susah. Yang kedua tentang melakukan RW management kepada pasien-pasien di bangsal. Kaidahnya saya pikir jelas. Ketika kau melakukan breathing rescue, hal yang harus kau lakukan adalah clear di RW dulu. Pastikan jalan nafasnya paten. Tidak mungkin kau melakukan breathing rescue secara efektif kalau RW-nya tidak paten, kan begitu. Sementara ketika kita melakukan open di RW dengan manual, itu sustainability-nya agak-agak susah tuh. Makanya saya bilang tadi, ketika teman-teman mau masang orofaring RW yang benar, kemungkinan untuk melakukan manuver, triple RW manuver pada saat melakukan breathing rescue itu tidak terlalu diperlukan. Kalau orofaring RW-nya tepat, sesuai ukuran. Pun kalau harus melakukan triple RW manuver dengan satu tangan itu tidak terlalu maksimal, artinya tidak terlalu berlebihan, artinya tenaga kita yang dipakai tidak terlalu banyak. Kalau teman-teman memasang orofaring RW ternyata manuver harus ekstensi kepala, kemudian masih mendorong apa segala macam dan membutuhkan tenaga yang besar, kemungkinan memang orofaring RW-nya tidak sesuai ukuran. Jadi saya sepakat, jadi kalau misalnya ketemu sama itu, teman si Idul pengen melakukan breathing rescue, pengen ventilasi tekanan positif, ada orofaring RW di situ dengan sesuai ukurannya, pasanglah, jangan tidak dipasang. Supaya teman-teman tidak capek. Boleh sih kalau memang mau ini, cuma kan effortnya akan jauh lebih besar. Ketika kita melakukan ventilasi tekanan positif tanpa orofaring RW dengan orofaring RW. Cuman teman-teman kan suka diajar tuh sama di atas tuh. Sebenarnya bukan salah juga. Kalau teman-teman masih awal-awal nih semester 1, semester 2 diajar melakukan ventilasi tekanan positif dilarang pakai orofaring RW, apa? Itu bagian dari edukasi aja sebenarnya, bahwa
lakukanlah manuver CI claim itu dengan CI claim itu ketika melakukan ventilasi tekanan positif, coba kau rasakan tanpa menggunakan orofaring airway. Coba kau rasakan sensasinya melakukan ventilasi tekanan positif dengan power, kan bahasanya begitu. Ketika kita memasang orofaring airway, harusnya powernya udah mulai jauh berkurang dibandingkan tidak pakai orofaring airway. Saya begitu. Terus kalau yang ketiga itu apa lagi tuh, lupa dong. Yang ketiga apa tuh ya? Persempurnaan kadang kalau sudah semangat dok, kadang kita lupa tangan tetap bertumpu di dada dok. Oh iya, sorry. Iya. Saya punya cerita begini. Dan dokter Rum itu pasti ingat. Kita pernah datang ke acaranya di Singapura. Di Singapura itu punya alat monitoring CPR. Dari sekian banyak dokter-dokter yang melakukan simulasi CPR, semuanya gagal, hampir semuanya gagal di masalah itu tadi. Masalah chest recoil. Hampir semua bermasalah di chest recoil. Walaupun sudah benar dia melakukan, itu kan ada manikin dan kemudian di atas itu ada komputer. Jadi semua parameter itu dinilai. Ini sudah benar parameter yang satu, ini parameter 2 udah benar, parameter 3 udah benar. Hampir semua gagal di parameter chest recoil. Karena masalahnya itu tadi, masalahnya di bersandar ke dadanya pasien. Kemudian yang memang begitu dulu ketika kalian teman-teman melakukan pijat jantung dengan kecepatan yang berlebihan atau over eksesif ketika melakukan resusitasi jantung paru, pasti ada yang dikorbankan terkait dengan kaidah high quality CPR itu. Dan biasanya yang dikorbankan biasanya itu tadi, chest recoil yang tidak sempurna. Kalau kita berbicara chest recoil, yang mana sih parameter chest recoil yang sempurna adalah ketika kita menempatkan tangan kita di dadanya pasien tanpa kita sandar di dadanya pasien. Begitu. Simpan aja tangan kita di situ, di suatu alas, tanpa kita bersandar, itu maksud posisi sempurnanya dia. Ketika kita sudah mulai bersandar, otomatis bebannya kita sudah ada di atas itu, dan kemudian rib cage-nya udah mulai turun sedikit. Berarti ketika dia mau mengembang sempurna sudah tidak dimungkinkan, karena sudah terjadi kompresi walaupun minimal, which is dependent sama masa tubuhnya orang yang melakukan kompresi. Kalau mungkin saya yang melakukan kompresi, mungkin chest rib cage-nya mungkin tidak turun. Tapi kalau yang lain-lain mungkin turun. Nah, saya begitu. Tapi secara kaidah umumnya, ketika melakukan CPR, jangan bersandar lah, karena kalau bersandar kemungkinan memang tidak terjadi recoil yang sempurna karena starting point-nya rib cage-nya sudah terkompresi pada saat itu. Begitu bos. Betul? Ada lagi yang lain? Ri, kamu masih di Mitra, Ri? Iya dok. Masih di Mitra, Bang? Enggak dok, lagi cari makan dok. Oh, kasih kenal dulu sama teman-teman perawat Mitra. Ada lagi pertanyaan? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya. Sekarang bertanya nih. Iya dok, ini dok. Putus-putus, Ki. Putus-putus, Ki. Tapi dok, Gian dok, izin bertanya dok. Iya, putus-putus, Ki. Ya. Gimana? Tapi dok, Ya.
Izin dok, yang ingin saya tanyakan dok, ini pernah dok kejadian saya resusitasi pasien, tiba-tiba ada bunyi gretek, saya curiga fraktur kosta dok. Pertanyaannya saya ini dok, kalau misalnya terjadi fraktur kosta dok, apakah CPR dapat kita lanjutkan dok atau kita langsung berhenti dok? Terima kasih dok. Oke. Oke. Nah, jawabannya begini, kalau seandainya fraktur kosta yang terjadi, kemungkinan bukan fraktur kosta. Kenapa? Kalau mematahkan ribcage itu agak susah, force-nya dibutuhkan agak besar. Kemungkinan kalau terjadi dislokasi dari sternocostal joint, iya. Biasanya terjadi itu, bagaimana sih cara terjadinya? Kemungkinan karena kaidahnya memang teman-teman tidak penuhi. Kaidah kecepatan dan kekuatan pada saat melakukan kompresi biasanya over excessive yang mengakibatkan terjadinya dislokasi dari sternocostal joint. Saya tidak bilang tidak mungkin fraktur kosta, tetapi susah. Susah kalau mau bikin patah kostanya orang susah. Tetapi kalau memutuskan hubungan atau mengakibatkan dislokasi antara sambungan kosta anterior dengan sternum itu sangat mungkin terjadi ketika dilakukan pijat jantung. Sangat mungkin terjadi, sering terjadi bahkan. Yang memungkinkan terjadinya itu paling sering adalah itu tadi, terlalu eksesif, terlalu besar kompresinya, terlalu cepat kompresinya, sama yang ketiga adalah posisi tangannya tidak presisi di sternum. Mungkin agak mengarah ke tepi sternum kah, baik yang kiri atau yang kanan, kemungkinan untuk terjadinya dislokasi di daerah itu menjadi lebih besar. Jadi bergeser tuh ininya. Sering sih terjadi yang seperti itu. Kalau itu terjadi, sekarang pertanyaannya apakah tidak bisa dilakukan kompresi? Iya, tidak begitu juga, tidak ada kontraindikasi untuk tetap dihentikan kita punya kompresi. Sejauh kalau kita berpikir ekstrim nih, misalnya kalau ternyata patahnya kemudian tajamnya masuk ke jantung, misalnya segala macam, mungkin kalau seperti itu lain cerita ya. Cuman kalau kita berbicara dislokasi dari costovertebral joint, costosternal joint-nya juga lepas, apakah dihentikan? Kalau memang masih mengindikasikan harus dilakukan pijat jantung, ya enggak apa-apa pijat jantung. Sampai bisa dibuktikan bahwa tindakan yang kita lakukan itu jauh membahayakan ketika kita lanjutkan dibandingkan kita hentikan. Bahasanya seperti itu ya. Jadi misalnya dia patah, kemudian runcingnya menghadap ke jantung, ya oke lah, ternyata kita bisa buktikan seperti itu. Ya jangan, kan bahasa yang kita bisa lakukan kan agak susah kita membuktikan ke arah situ. Seperti itu. Sedangkan orang jelas-jelas fraktur kosta aja dan henti jantung di bawah, biasanya kita tetap lanjutkan, kita lakukan CPR kan, biasa. Cuman ya itulah, biasanya sejauh ini tidak ada yang menjadi sebuah kontraindikasi untuk dilakukan pijat jantung, kecuali memang ya itu tadi kaidahnya, pasiennya itu mengalami henti jantungnya udah lama, bukan tiba-tiba. Yang kedua memang kemungkinan untuk terjadinya kondisi yang reversibel atau RSCC-nya tidak memungkinkan, atau tadi kondisi-kondisi di mana memang pasien tersebut sudah penyakit kronis tahap lanjut, di mana perbaikan quality of life ketika di RSC-nya itu tidak akan jauh lebih baik dibandingkan kalau kita biarkan pasien meninggal. Gitu sih, itu dia. Jadi bukan di kontraindikasi ketika terjadi dislokasi. Teman-teman pijit terus bunyi keretak, lanjutin aja. Paling kalau dia bangun nanti ngeluhnya ke situ, sakit aja. Ya, terima kasih dok. Ya, kasih. Kalau cukup kita cukupkan. Ada pertanyaan lagi? Nanti ditutup sama Ari. Supaya dia pulang juga jam 10 digrebek itu, Ri. Pulang ke Ri. Hai, mohon maaf dok. Iya dok. Cukup Ri, tutup nih Ri.
Iya dok, terima kasih atas kuliah yang diberikan dok. Ya. Mungkin cukup sampai di sini dok. Terima kasih banyak dok atas kuliahnya dok. Siap bosku. Terima kasih. Ya, makasih semuanya. Ya. Makasih, Dok. Dok. Makasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih Terima kasih banyak, Dok.